Haleluya. Terima kasih buat tim Katartiso untuk pelayanannya, memberkati kita semua di tempat ini. Ya, kemarin hari Sabtu tanggal 12 November adalah Hari Ayah Nasional ya, yang diperingati di Indonesia, saudaraku. Jadi di Indonesia kita memperingati Hari Ayah Nasional ya. Diharapkan melalui Hari Ayah Nasional ini ya, kita diingatkan kembali bahwa kita para ayah, kita para laki-laki ini harus berfungsi ya, harus berperan baik di tengah keluarga, di dalam komunitas berjemaat seperti ini, di lingkungan, dalam seluruh aspek hidup kita diingatkan lewat peringatan Hari Ayah Nasional supaya kita berfungsi. Kenapa? Karena Indonesia masuk dalam salah satu negara yang berkategori mengalami fatherless, saudaraku ya, mengalami satu fungsi bapak yang tidak berperan, yang tidak berfungsi, yang tidak hadir, ayah yang tidak hadir ya. Karena ayah yang tidak hadir itu akan mengakibatkan banyak luka, saudaraku ya, akan mengakibatkan banyak kerusakan ketika seorang ayah tidak hadir. Nah, hari ini saudaraku, ketika saya berdoa, bergumul sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan untuk jemaatmu, Engkau ajarkan untuk jemaatmu ya Tuhan. Nah, saya diingatkan saudaraku, kalau materi khotbah banyak saudaraku, tapi kita nggak bisa sembarang comot ya. Saya minta sama Tuhan yang mana Tuhan yang mau sampaikan. Kadang juga ya, beberapa kali kita sering saya menyampaikan firman itu tiba-tiba pagi baru dapat saudaraku, ya minggu pagi baru dapat ya. Kalau memungkinkan dikebut PowerPoint-nya pagi-pagi, kalau nggak memungkinkan ya sudah, kita nggak usah pakai PowerPoint. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan siapkan satu tema ini, hati-hati dengan hatimu. Kasih tahu kiri kanan dulu ya, kasih salam, hati-hati dengan hatimu. Haleluya. Ya, firman Tuhan kan berkata jagalah hati ya kan, dengan segala kewaspadaan, dari hatilah terpancar kehidupan. Ternyata dari ayat ini kita mendapatkan kebenaran bahwa hati itu adalah pusat kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya ditentukan bagaimana kondisi hati saudara masing-masing. Karena itu pagi hari ini Tuhan berfirman sama kita, mengajar kita, menegur kita, mengingatkan kita sekali lagi ya, sekali lagi Tuhan ingatkan sama kita. Saya berdoa, saya berharap saudara mengosongkan diri saudara. Jangan berkata, saya sudah tahu. Ketika sudah berkata, saya sudah tahu, saudara pulang tidak dapat apa-apa. Dijamin. Tapi kalau sudah mengosongkan diri saudara, sudah perhatikan benar-benar, saudara minta hikmat Roh Kudus, sudah minta kekuatan urapan Roh Kudus, saudara pulang, saudara akan diubahkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, nanti akan diambil dari satu perikop Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya, walaupun nanti ada beberapa referensi dari ayat yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau saudara lihat Efesus 4 ayat 17-32 ini, itu satu perikop yang punya judul, yang diberi judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu diberi judul Manusia Baru. Judulnya Manusia Baru, satu perikop ini, dari ayat 17 sampai 32 dari Efesus 4 ini, saudaraku. Nah, ketika saya selidiki, saya pelajari, saya baca ulang kembali Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini, saudaraku. Saya merangkum, saya menginventarisir, kira-kira saya mendapatkan ada 12 karakter atau 12 sifat manusia baru, saudara ya, yang dijelaskan di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ada 12 sifat, ada 12 karakter, seperti apa manusia yang baru itu. Nah, kemarin di pool, saudaraku, di lewat online yang sekiranya kita akan tatap muka poolnya, tetapi karena hujan ya, kemudian kita alihkan ke online, dan kurang lebih ada 8 orang yang hadir di online itu lewat Google Meeting, saudaraku. Ya, kita membahas tentang materi yang dari sinode, saudaraku. Penuntun Mesbah Keluarga yang setiap minggu dikirim oleh sinode, saudaraku, di grup WA kita, di grup AWA saya, yang perwil dan yang sinode juga ada. Ya, setiap minggu dikirim, dan itu yang menjadi pokok pembahasan kita di pool kita, saudaraku. Nah, kemarin membahas dari 6 subtema, ya 6 subtema yang dibahas. Ternyata ada 4 orang, ya 4 anggota jemaat pool yang
sharing, ya kita kan semua sharing kemarin di Kul itu semua sharing sudah, 8 orang semuanya sharing ya dari materi itu. Jadi nggak cuma saya yang sharing, saya hanya menyimpulkan malahan ya. Yang pertama tuh semua dari anggota jemaat semua sharing tentang tema apa, tentang yang sudah ada di situ subtema itu. Baru terakhir saya closing, saya simpulkan semuanya, saya berikan intisarinya. Dan kemarin saya mendapatkan satu pesan yang kuat, kesimpulan yang kuat. Ternyata dari 8 orang jemaat Kul yang hadir kemarin, 4 orang ya kalau nggak salah ya, 4 orang ini membahas tentang hati yang kecewa, saudaraku. Ya, tentang kan tema 1 minggu itu tentang frustasi di penuntun mesbah keluarga itu, ya kan? Intinya jangan sampai kita tuh frustasi dalam hidup ini. Salah satunya yang menjadi penyebab frustasi adalah hati yang kecewa. Ya, ada 4 orang, wah ini Tuhan ngomong serius nih, 4 orang bahas tentang satu tema ini, ya kan? Dari 6 tema subtema itu, saudaraku. Saya menangkap satu hal, Tuhan ingatkan ini. Ayo sampaikan, jabarkan kembali di ibadah raya supaya lebih banyak orang jemaat yang lebih mendengar lagi. Karena kemarin hanya 8 orang ya. Tapi kita akan kupas dari sisi yang berbeda, saudaraku. Lihat slide selanjutnya. Ya, ini satu latar belakang masalah dulu saya mau ungkapkan sama saudara. Ini yang saya temukan. Ada sebuah latar belakang masalah seperti ini, saudaraku. Ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan kita, ya kita tuh melayani Tuhan. Kita tuh sebagai pelayan, kita tuh sebagai hamba Tuhan. Ada yang sebagai diaken, diakones, ada yang mungkin sebagai aktivis, ada yang sebagai pendeta. Intinya kita semua adalah pelayan. Intinya kita semua adalah hamba Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kasih tahu kiri dulu, kanan kiri. Engkau hamba Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, tapi saya menemukan begini, saudaraku. Semua yang terlibat dalam pelayanan di mana-mana, di kota manapun, di provinsi manapun, di negara manapun, seluruh dunia, saudaraku. Ya, ini fenomenanya sama, saya menangkapnya. Ya, khususnya kita lihat dalam lingkup skup yang lebih kecil, yaitu Indonesia saja atau Jawa Barat saja lah, ya kan. Kalau disurvei, kalau diteliti dengan betul, pasti ada fenomena seperti ini. Kelihatannya itu semua pelayan, para pekerja, apapun yang dilakukan pelayanan itu, entah sebagai worship leader, sebagai diaken, apapun pelayanan yang dilakukan, nampak semuanya baik-baik saja. Dari kulitnya nampak kelihatan baik, wah nampak kelihatan bagus. Apalagi ditambah dengan dekorasi, dengan lighting, ya dengan sound system yang luar biasa yang membuat kita wow gitu. Rasanya semua baik-baik saja. Bahkan kita lihat seolah-olah semua berkembang maju. Tetapi fenomenanya begini yang saya temukan, saudara. Masih ada banyak juga, walaupun jumlah persentasinya kita belum bisa dapatkan, ya kan, secara otentiknya. Tetapi saya percaya saudara setuju dengan fenomena ini, bahwa ternyata dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, pekerja-pekerja, diaken-diakones, semua yang terlibat dalam pelayanan, orang-orang Kristen dalam mengikut Tuhan, itu banyak ditemukan, saudara. Walaupun nampak luarnya baik-baik saja, tetapi ternyata di dalamnya rapuh, saudara. Klik selanjutnya. Nampaknya hebat, nampaknya diurapi. Pak Niko pernah sampaikan begini, saudara, tentang salah satu hamba Tuhan besar yang dipakai oleh Tuhan, kalau nggak salah itu Billy Graham namanya, atau Smith Wigglesworth, saya lupa itu. Dia ngomong begini, gereja sekalipun Roh Kudus sudah meninggalkan, atau mungkin hanya 5% saja Roh Kudus hadir, tapi gereja itu masih bisa maju. Gereja itu masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, seolah-olah ada mujizat. Ada, sekalipun Roh Kudus nggak ada di situ, saudara. Bayangkan, ini mengerikan, saudara. Kok bisa ya? Gak ada Roh Kudus, tetapi kok pelayanan seolah-olah bisa maju, mujizat terjadi. Kita mungkin juga pernah mendengar orang ini seperti ini, tapi kok dia mendoakan orang sembuh, dia bisa bikin mujizat. Kok aneh rasanya buat kita, saudara. Orang ini padahal dalam kondisi gak beres, gitu. Tapi kok bisa melakukan pelayanan yang seolah-olah hebat, gitu. Kenapa? Karena Tuhan membela firman-Nya.
Amin, saudaraku. Tuhan tidak sedang membela orang tersebut, tapi Tuhan sedang membela kebenaran firman-Nya. Dia sedang memperjuangkan dalam tanda kutip janjinya. Dia Allah yang tidak bisa berdusta, saudara. Ini faktanya, saudara. Nampak ya berjalan baik, diberkati, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ini yang terjadi, saudara. Pribadi-pribadi yang melayani, kondisi hatinya, kondisi rohnya terluka. Banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, banyak yang kepahitan, tapi masih melayani. Ini latar belakang masalah yang mau kita kupas sama-sama. Ini artinya kita angkat, dan kita, kalau kita ada dalam fenomena itu, ayo firman Tuhan hari ini mengajak kita semua. Kita tinggalkan yuk kondisi seperti itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut kondisi itu. Sehingga saudara bisa melayani Tuhan dengan kondisi saudara itu gak rapuh, gak dalam kekecewaan, gak dalam kepahitan, gak dalam karakter manusia lama lagi. Tapi kita melayani dengan karakter manusia yang baru. Amin, saudaraku. Saya pernah sampaikan tentang 3 hal bagaimana kita tuh giat di dalam pekerjaan Tuhan, kalau sudah masih ingat. Salah satunya yaitu dengan pengertian yang benar. Kita tuh giat dalam pekerjaan Tuhan, itu bagus, tetapi harus disertai dengan pengertian yang benar. Artinya apa? Kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua, saya sampaikan juga dulu tentang bahwa giat dalam pekerjaan Tuhan itu baik, itu bagus, Tuhan senang sekali. Tetapi harus disertai perubahan karakter. Yang mengerti katakan amin. Kita nih harus berubah. Saya ingat kesaksian Pak Niko, kalau ini biasa disaksikan kalau anniversary gereja kita, saudara, ya kan? Yang di Bandung khususnya, yang di Rayon 2. Waktu memulai dulu, saudaraku, pertama-tama Pak Niko, Pak David saksikan, diakonisnya itu masih manusia lama, saudaraku. Kalau sudah masih ingat itu, diakon yang melayani ini kelihatannya pakai jas keren gitu ya, kelihatannya berwibawa, kelihatannya penuh urapan, kelihatannya kudus, tetapi ternyata masih manusia lama, saudaraku. Pak Niko, Pak David akuin itu, tapi bagaimana lagi? Akhirnya tetap diberi kesempatan. Ayo melayani, tapi sambil diajar, sambil diarahkan, sambil digembalakan. Waktu berjalan, akhirnya mereka berubah, saudara. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita melayani, kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita nggak pernah berubah. Kita ibadah, kita baca firman, tapi nggak pernah berubah. Yang pahit tetap pahit, yang terluka tetap terluka, yang kecewa tetap kecewa, yang sakit hati tetap sakit hati, yang amarah tetap amarah, yang mudah tersinggung ya tetap tersinggung, nggak pernah berubah, saudaraku. Kita belajar dari fenomena ini, saudaraku. Diakonis yang kemudian yang awalnya itu masih manusia lama, ketika mereka diberi kesempatan, dipercaya, diberikan tanggung jawab, mereka merasa, wah ini sebuah kepercayaan, ini sebuah tanggung jawab yang besar, sehingga mereka nggak main-main. Mereka masuk di FA, mereka masuk di semua pengajaran dulu SOM ya kan, dan sebagainya. Diajar, dididik para pengerja itu, dan akhirnya mereka dibukakan kebenaran, dan akhirnya mereka berubah. Pesan yang penting dalam sekian menit saya khotbah ini, saudaraku. Ayo, saudaraku, jangan sampai saudara ada dalam kelompok fenomena orang-orang ini melayani Tuhan, tetapi sudah rapuh, sudah tetap dalam keadaan manusia lama, nggak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai nanti nggak tahu berubah atau enggak, saudaraku. Ya, ini saudaraku, ini fenomena banyak, sudah banyak. Makanya kita nggak heran tiba-tiba muncul berita, wah si hamba Tuhan ini tiba-tiba ada masalah, hamba Tuhan ini tiba-tiba ada masalah, pekerja ini ternyata begini, ternyata begitu, saudaraku. Karena nggak diubahkan atau nggak mau berubah, saudaraku. Hanya melayani, hanya sekedar ya ini melayani, tampil, performance, entertain. Bukan, itu Tuhan nggak seperti itu, bukan entertain yang Tuhan mau, saudaraku. Ya,
Ini fenomenanya. Jadi sudah nangkap dulu fenomenanya. Oh ya, hamba Tuhan melayani, para pekerja melayani, orang-orang Kristen melayani, tapi kondisinya rapuh, terluka, kecewa, tidak pernah berubah, melayani tidak dengan pengertian yang benar. Ini kondisi yang ada sampai hari ini. Dan saya berdoa lewat firman Tuhan ini, kita jangan lagi menambahi jumlah banyaknya orang yang seperti itu, saudara. Tetapi kita ayo sama-sama kita belajar. Saya mau kurangi. Kalau mungkin dulu kita ada di situ, di lingkungan itu, di fenomena itu, kita perlahan-lahan untuk kita keluar, tinggalkan fenomena itu. Amin, saudaraku. Sehingga Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang baik, yang setia, yang berkenan. Masuklah bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Klik selanjutnya, saudaraku. Kita sudah temukan. Next berikutnya. Ya, ini satu dari 12 karakter manusia lama. Saya ambil satu, saudaraku, ya, dari Efesus 4 ayat 31. Berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa, saudaraku? Saudara, dibuang atau disimpan? Tanya kiri kanan, dibuang atau disimpan engkau gitu? Bener dibuang atau dipelihara? Sayang eman-eman. Ayo jujur, saudaraku. Sayang dibuang, gak enak, tetap mau dipelihara. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dibuang. Jadi setelah saudara dengar khotbah hari ini, kebenaran hari ini, saudara nanti pulang, saudara harus praktekkan ini. Amin. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang. Demikian pula segala kejahatan. Apa rema dari ini, saudara, dari ayat ini? Perhatikan ini, kepahitan yang tidak dibuang pasti akan berkembang biak. Jadi kepahitan itu jangan dibudidayakan, jangan diternak, saudaraku, jangan diternak di hati kita. Tuhan bilang buang, tetapi banyak orang diternak di sini, dipupuk di sini, dipelihara di sini, digenggam erat-erat di sini, nggak mau dilepaskan. Akhirnya terus berkembang biak di sini. Apa kembang biaknya? Apa buahnya? Dari kepahitan ini, saudaraku. Jadi geram nih, lihatin ya. Dari kepahitan muncul kegeraman. Jadi ini nggak kebetulan Paulus menulis ini. Ini dengan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Ternyata kepahitan itu kan berkembang biak menjadi kegeraman. Sok coba buktikan. Kalau sudah pahit, geram nggak, saudaraku? Ngelihat orang yang saudara pahitin, geram, saudaraku. Geram, kira-kira begitu. Ya. Marah, meluap-luap amarahnya, saudaraku. Ya kan? Apalagi buahnya, pertikaian. Orang yang pahit gampang bertikai, saudaraku. Nggak bisa tuh kesenggol dikit, nggak bisa, saudaraku. Dengan omongan dikit nggak bisa, langsung tuh ngajak berantem, saudaraku. Lo mau apa? Marah langsung, saudaraku. Kenapa? Pahit hatinya. Jadi perhatikan, kalau ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, itu pasti di sini yang pahit, saudaraku. Apalagi pasti orang yang pahit itu suka fitnah. Itu karena buahnya. Ya. Di sini nggak ada. Dan kiri kanan, di sini nggak ada. Nggak ada satu atau nggak ada dua. Next berikutnya. Ya, jadi lihat. Yang pertama, mengapa kepahitan, kekecewaan itu harus dibuang? Ini alasan yang pertama, saudara. Karena kepahitan itu seperti akar. Katakan sama-sama yuk, kepahitan itu seperti akar. Nah,
Ayatnya nanti kita lihat dulu, Ibrani 12 ayat 15. Ini buat referensi ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi kepahitan itu akar, saudaraku, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Buahnya nambah 2 dari yang Efesus tadi, di Ibrani ditambahin 2. Orang yang pahit dia pasti akan menimbulkan kerusuhan. Di mana ada kerusuhan pasti banyak orang itu pahit, saudara. Hatinya, dan mencemarkan banyak orang ternyata. Jadi karena akar kepahitan itu sebuah akar, ya akar. Saudara bayangkan tanaman pohon itu akar. Maka kalau akarnya pahit, judul akarnya namanya pahit, saudaraku, maka ini akan ke atas tubuhnya tadi, kegeraman, pertikaian, fitnah, kecemaran, pertikaian tadi semua. Ya, next berikutnya. Yang kedua, saudaraku, kepahitan, ya, berbuah amarah. Ya, ini Efesus, kita kembali ke Efesus sekarang. Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, ini yang kita bahas kemarin di Pulau. Janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai kebablasan marahnya, saudara. Ya, marah boleh kalau memang pada intinya, pada permasalahannya, pada pokoknya, pada kesalahannya. Jadi marahnya tuh orang tuh sering kebablasannya begini, yang kesalahannya A tapi semuanya dibabat habis, saudaraku. Saya senang Pak David itu kasih contoh ilustrasi almarhum ya, almarhum Pak David kasih contoh ilustrasi begini. Kalau kita punya anak itu buang kotoran, yang dibuang apanya, saudaraku? Kotorannya atau anaknya? Pak David itu suka kasih ilustrasi seperti itu, saudaraku. Kalau anak kita buang kotoran, kan kita yang kita buang kan kotorannya, bukan anaknya. Artinya apa? Kita tuh marah boleh, tapi ya harus pada kesalahannya. Jangan sampai merembet ke pribadi orangnya. Akhirnya kita jadi pahit, jadi kecewa sama pribadi orangnya, saudara. Marahlah pada itu tempatnya, saudaraku. Berarti kan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, jangan berlarut-larut. Yang diminta oleh Alkitab marah boleh, tapi jangan berlarut-larut. Jangan dipendam dan dipelihara, dibudidayakan, diternak, dipupuk, jangan, saudaraku ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa di sini? Ternyata ketika kita pahit, munculnya tadi amarah, dan ketika itu muncul, buah-buah itu muncul, ternyata itu memberi kesempatan kepada iblis. Jadi firman Tuhan jelas memberikan kita nasihat, tuntunan kepada kita. Kenapa sih kok Tuhan melalui Paulus memerintahkan kita, menasihatkan kita, mengajar kita supaya itu semua itu harus dibuang gitu. Kepahitan dan buah-buahnya tadi itu harus dibuang. Kenapa? Karena ketika saudara melakukan itu, saudara ada dalam kondisi seperti itu, saudara sedang memberi kesempatan kepada iblis. Saudara bisa bayangkan kalau iblis dikasih kesempatan, saudara, mau jadi apa saudara dan saya? Saudara tahu pekerjaan iblis itu apa? Yohanes 10 ayat 10b, ya kan? Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Wow. Ini dirangkum nih oleh Yohanes, dirangkum. Semua perbuatan iblis itu dirangkum dalam 3 ini. Apapun perbuatannya masuk 3 kategori kita, 3 kategori ini. Mencuri damai sejahtera saudara, mencuri sukacita saudara, mencuri kebahagiaan saudara dan saya, mencuri hubungan harmonis saudara dan semuanya dicuri oleh iblis, bahkan harta benda semua, keluarga dicuri, dihancurkan. Karena sudah dan saya beri kesempatan buat iblis. Jangan kasih kesempatan sama iblis, saudaraku. Iblis itu, waduh, jahat sekali, saudaraku. Saudara percaya iblis jahat?
Apa hanya percaya itu dongeng? Itu cerita nenek moyang, iblis jahat, iblis jelek. Lalu sudah lihat film-film, wah iblis baik. Sekarang kan digambarkan iblisnya baik-baik, saudaraku. Kalau sudah lihat film kan, ada istilahnya hantu putih yang baik, hantu hitam yang jahat, ya kan? Saudara sedang dibawa dalam satu penyesatan, ya kan? Seperti model-model seperti itu. Kita didoktrin, kita di brainwash ya otak kita, ya kan? Seolah-olah kita percaya iblis itu baik, iblis itu penolong. Buktinya itu tuyul bisa nolong. Itu siapa bisa nolong, ya kan? Itu kan baik berarti. Makanya banyak orang datang minta pesugihan, minta apa, ya kan? Tadi kesaksian tadi ke dukun minta kesembuhan, ya kan? Kalau begitu kan berarti percaya bahwa iblis itu baik. Iblis itu bersahabat. Padahal ternyata iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ingat baik-baik ya, kalau sudah pahit, geram, pertikaian, ya, kekecewaan dan sebagainya tadi, ada buah-buah yang tadi kita sudah lihat tadi, sudah pelihara terus, berarti sudah sedang menyerahkan hidup saudara kepada iblis. Sudah tahu bagaimana akhirnya nanti. Kalau demikian, sudah masih berani simpen kepahitan dan sebagainya tadi? Masih mau dipelihara, saudaraku? Kalau dipelihara, konsekuensinya apa kira-kira? Ayo, konsekuensinya apa kalau sudah terus pelihara tadi kepahitan dan kawan-kawannya tadi? Apa bintang? Konsekuensinya apa? Tidak ada masa depan. Amin. Hidup hancur, keluarga hancur, karir hancur, semuanya hancur. Ya, ini perhatikan. Next berikutnya. Yang ketiga, mengapa kepahitan dan kawan-kawannya tadi dan buah-buahnya tadi harus dibuang? Yang ketiga, karena kepahitan itu ternyata mendukakan Roh Kudus Allah. Ini ayatnya ya, Efesus 4 ayat 30, perhatikan ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, perhatikan, yang telah Roh Kudus telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara memang sudah diselamatkan. Kita semua sudah diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, bukan dengan perbuatan kita. Saudara sudah diselamatkan, sudah dimeteraikan. Tetapi kalau saudara dalam praktek hidupnya saudara tidak mengerjakan keselamatan itu dengan cara saudara tidak menjaga hidup saudara, dengan cara tidak menjaganya, dengan cara saudara menyimpan kepahitan, kekecewaan dan kawan-kawannya tadi, maka dikatakan saudara tidak akan selamat. Saya berani berkata, kalau saudara saudara mati, saya mati dalam kondisi pahit, gak selamat saudara. Saya berani katakan begitu. Kenapa? Karena itu mendukakan Roh Kudus. Perhatikan ayat 31-nya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang, demikian pula segala kejahatan. Kenapa? Ini karena Paulus menangkap bahwasanya kepahitan, kegeraman itu adalah perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar firman, jangan hanya sepotong-sepotong ayat, tapi lihat konteks seluruh ayat itu. Satu perikop diperhatikan konteksnya. Kalau belum ketemu, saudara ambil satu pasal. Kalau satu pasal belum ketemu, ambil pasal-pasal sebelumnya. Itu cara belajarnya seperti itu. Ya, kita puji Tuhan sudah bisa ketemu dengan melihat ayat di atas, konteks di atasnya satu perikop aja kita sudah bisa ketemu, saudara, dalam konteks itu. Ya, kenapa? Itu harus dibuang karena itu mendukakan Roh Kudus. Dan ketika sudah mendukakan Roh Kudus, ini meterainya jadi rusak, saudara, dalam tanda kutip. Meterai kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, ini serius. Next berikutnya. Perhatikan ini. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, ya, ini kalimat kuncinya begini.
Ketika kita, saudara dan saya, mendukakan Roh Kudus dengan cara tadi, kita kepahitan, satu dengan yang lain pahit, satu dengan yang lain kecewa, sakit hati, amarah, dengki dan sebagainya tadi, maka Roh Kudus tidak lagi di pihak kita. Inilah kenapa saya berani berkata orang yang pahit gak akan masuk surga, gak akan diselamatkan. Karena Roh Kudus tidak lagi di pihak orang itu. Mana ayatnya? Saya tunjukkan. Next week. Yesaya 63 ayat 10. Baca sama-sama ya supaya jadi rema ya. Yesaya 63 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi kurang percaya apa sudah? Masih kurang jelas apa? Lihat ya, mereka memberontak, mereka mendukakan Roh Kudus, maka maka Tuhan, maka Roh Kudus berubah menjadi musuh mereka. Dan Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri berperang melawan mereka. Gimana mau masuk surga, saudara? Mau masuk tok, lihat, hah? Oh, diusir, kira-kira diperangi, karena ini ya, ditolak. Bahasa halusnya itu ditolak. Ya kan? Enyahlah engkau daripadaku, pembuat kejahatan. Matius 7 itu ayat 21, 22, 23 itu. Pembuat kejahatan. Saya nggak berbuat jahat, saya nggak mencuri, saya nggak lakukan kejahatan. Tar dulu, saudara. Apa arti pembuat kejahatan yang dimaksud di Matius 7 itu? Bahasa aslinya adalah anomia. Anomia, apa itu anomia? Anomia itu adalah keadaan kehidupan kita yang tanpa hukum. Itu artinya. Jadi orang yang hidup tidak sesuai dengan hukum itu pembuat kejahatan. Tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, tidak sesuai dengan tata laksananya Tuhan, kira-kira begitu. Itu pembuat kejahatan. Orang yang semau-maunya sendiri ternyata kategorinya anomia. Karena orang yang semaunya sendiri dia hidup tanpa hukum. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya, gak ada komitmen, gak ada covenant, gak ada kesungguhan, maunya sendiri, gak bisa diarahkan, gak bisa dimuridkan, gak bisa dididik. Maunya sendiri, itu anomia ternyata, saudara. Kehidupan yang tanpa hukum, tanpa aturan. Jadi bersyukurlah kalau kita ada di komunitas manapun dan ada aturannya, ada ketetapannya, ada undang-undangnya. Bersyukur, saudaraku. Karena di situ kita sedang dididik menjadi pribadi yang tahu tentang aturan, tahu tentang hukum, sehingga kita tidak dikategorikan sebagai anomia itu, pembuat kejahatan itu. Ini ternyata kepahitan pun itu sebuah anomia. Kenapa? Karena dia udah gak bisa diajar, udah gak bisa dididik, maunya sendiri. Ya suka-suka aku mau pahit, aku mau geram, aku mau suka-suka aku. Apa urusanmu? Mungkin seperti itu. Udah nggak usah pusing sama hidupku. Ada yang ngomong begitu juga mungkin, ya kan, di luar sana. Tapi kita adalah pribadi yang bukan seperti itu. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Ya, untuk membangkitkan semangat saudara, ya kan. Next berikutnya. Nah ini yang terakhir, yang keempat. Mengapa kepahitan harus dibuang? Kepahitan atau kekecewaan adalah kotoran. Sudah tahu? Sudah. Kotoran itu harus dibagaimanakan? Ada yang di sini suka nyimpen kotoran? Di rumahnya, di kamarnya, suka? Apa yang saudara lakukan ketika saudara lihat kamar saudara kotor, piring saudara kotor, dapur saudara kotor? Dibersihkan.
Lalu sekarang saudara lihat hati saudara. Hidup saudara penuh kotoran. Kotorannya apa ya? Ya ini tadi. Kepahitan, kegeraman, kekecewaan, itu kotoran semuanya saudara. Kenapa nggak dibuang? Kenapa dipelihara? Itu yang harus jadi renungannya. Ayatnya udah perhatikan. Yakobus 1 ini yang kita bahas kemarin di Kul juga. Ada jemaat Kul yang bahas tentang ini. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata, lambat untuk marah. Ya, itu satu. Sebab amarah tadi, buah dari kepahitan tadi, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, kata sebab itu berarti lihat kalimat di atasnya. Sebab itu, nah ya kan. Sebab apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor. Paulus mau menunjukkan sama kita bahwa tadi itu amarah tadi dan sebagainya tadi, kawan-kawannya tadi itu adalah kotoran saudaraku yang harus dibuang. Dan itu semua selain kotoran juga kejahatan. Makanya motor, kendaraan itu harus diservis berkala saudaraku. Kalau motor saudara sudah pakai capek tiap hari, nggak pernah dibersihin, baik bodinya, baik semua yang di dalamnya nggak dibersihin, pasti bermasalah saudara. Makanya sudah perlu terus di-tune up. Nah, hidup saudara terus terhubung dengan Tuhan. Hadiratnya menyembuhkan saudara, hadiratnya menguduskan saudara, firman-Nya membersihkan saudara dan saya. Makanya harus selalu terhubung dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekarang saudara sudah tahu ya bahwa itu semua adalah kotoran. Jadi pulang dari tempat ini, nanti kalau sudah mau didoakan, nanti saya doakan di tempat ini, kita bereskan sebentar ya. Kalau sudah mau dibantu untuk didoakan, untuk dilepaskan, nanti kita akan ada waktu sebentar ya. Sudah pulang mengalami kemenangan. Amin. Seperti lagu tadi, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan apa? Kuasa yang tak terbatas. Ada kemenangan. Sudah rasakan, sudah pulang, sudah menang, saudaraku. Sudah dibebaskan. Yang mau katakan amin. Jadi buang ya. Saya tutup dengan satu gambaran seperti ini. Saudara tahu secara medis, ya, secara ilmu kedokteran, kita itu punya organ tubuh yang namanya hati, atau sering disebut dengan liver. Saudara tahu nggak fungsi dari hati atau liver itu apa? Organ tubuh kita. Ya? Nah, Pak Labu tahu nih orang kesehatan nih. Apa Pak Labu? Membersihkan kotoran. Membersihkan racun-racun dari makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita melalui darah. Itu liver, itu hati, fungsinya diciptakan Tuhan untuk menyaring, menetralisir, membersihkan, membuang kotoran-kotoran, racun-racun itu, saudara. Kalau anggota tubuh kita, liver atau hati itu nggak berfungsi, berarti tubuh kita ini penuh dengan racun, saudara, dan nggak akan tertolong, saudara. Nah, secara rohani pun demikian. Fungsikan hati kita secara rohani ini, pusat kehidupan kita ini, fungsikan seperti itu, saudaraku. Jadi setiap ada kotoran yang masuk, apa yang masuk dalam hidup kita, hati saudara langsung bereaksi, langsung membersihkan, langsung menetralisir, langsung dibuang. Yang mengerti katakan amin. Jangan dibiarkan kotoran terus masuk tanpa ada reaksi dari hati saudara untuk membuang, untuk membersihkan. Sudah mendiamkan, sudah memberi kesempatan sama iblis. Ayo terus iblis, terus iblis. Mungkin seperti itu, ya kan, ekstrimnya. Ya mungkin kita nggak ngomong begitu, kita nggak ngomong seperti itu. Tapi kita terus membiarkan hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh kepahitan, oleh kekecewaan. Ingat, ketika sudah pahit, dipelihara, itu akan berkembang biak. Iblis akan ambil alih hidup saudara, akan menguasai hidup saudara, membinasakan saudara, mencuri damai sejahtera
mencuri sukacita saudara, mencuri kebahagiaan saudara, rusak hidup kita saudara. Jadi sudah jelas sekarang. Kenapa sih kok Paulus menasihatkan kepahitan, kekotoran, kepahitan, kekecewaan dan kawan-kawannya harus dibuang. Mulai hari ini ingat, hati saudara secara rohani ya, di pengertian secara rohani, hati saudara itulah pusat kehidupan saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup saudara tergantung dari hati saudara. Karena jangan biarkan hati saudara kotor. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan, penghiburan, berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.